Baik Bu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Fokra Ardiansyah itu dengan NIM belakang 40. Dan yang saya hormati Ibu Winda Narudaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yang dimana saya menganalisis perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut bernama PT Campina Ice Cream Industry, yang dimana ini termasuk manufaktur ya Bu. Nah, ini untuk peta analisis, untuk alur-alur yang saya presentasikan. Yang pertama itu tentang konteks perusahaan, kenapa saya memilih perusahaan ini, dan yang kedua itu tentang rasio likuiditas, dan yang ketiga itu tentang menganalisis rasio solvabilitas, dan keempat rasio aktivitas, kelima rasio profitabilitas, dan yang keenam adalah tentang kesimpulan kesehatan keuangan perusahaan. Dan untuk selanjutnya yaitu biaya manufaktur, klasifikasi biaya. Itu pertama membahas tentang klasifikasi biaya, yang kedua tentang biaya Kambina, ekstraksi biaya, dan ketiga itu justifikasi biaya. Dan juga terakhir saya akan membahas tentang pemetaan aliran biaya seperti ya PP hingga laba rugi. Nanti saya akan mempresentasikan tentang strategi PT Kambina yang menurut saya lumayan cerdik menurut saya. Nah, studi kasus. Kenapa sih saya kok memilih PT Campina sebagai bahan subjek untuk yang saya analisis untuk tugas ini, Bu? Karena menurut saya itu PT Campina memiliki yang apa fast moving consumer good, alias sering apa eh, cepat untuk fast movingnya, dalam artian distribusinya mereka itu sangat cepat. Karena PT Campina yang Ibu ketahui sendiri adalah PT yang berkecimpung di dunia es krim, yang dimana itu harus cepat Ibu. Kalau tidak ya nilai jualnya bisa menurun. Dan juga itu kenapa saya memilih itu karena mereka juga mencakup bahan baku yang dimana itu seperti susu, gula, sintetis, dan juga mereka melibatkan tenaga kerja langsung. Juga mereka memiliki overhead pendingin mesin dan distribusi cold chain. Jadi itulah mengapa saya memilih perusahaan PT Campina sebagai subjek yang saya analisis sebagai ujian. Oke Bu, kita langsung masuk ke yang pertama tentang rasio likuiditas. Nah, sebelum saya masuk itu saya akan menunjukkan data yang saya peroleh dari keuangan. Nah, ini Bu. Mungkin di rekaman nggak bisa saya zoom soalnya saya nggak tahu gimana mengaturnya, dan juga ini masih belum lengkap ya Bu untuk laporan keuangannya. Nggak semua saya masukin. Jadi mungkin laporan keuangannya untuk keseluruhan dari PT Campina saya akan masukin di grup nanti. Di Google Classroom. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana cara menghitung likuiditas, saya akan menjelaskan apa itu apa likuiditas. Nah, menurut saya likuiditas itu seperti bagaimana mengukur kapasitas perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Itu kayak bisa dilihat dari sisi kesehatan aset lancar mereka. Apakah aset lancar mereka itu bagus atau tidak, atau mereka tidak memiliki aset lancar sama sekali. Nah, itu dilihat dari sini, dari current ratio atau rasio likuiditas. Yang dimana itu rumusnya itu total aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Nah, yang dimana ini saya dapatkan untuk tahun 2023 itu 500 juta 886 sekian, dan juga total liabilitas jangka pendek ini mereka dapatnya 78 miliar 24 juta sekian ini Bu. Nah, dari perhitungan yang saya dapatkan ini bisa kita simpulkan itu untuk tahun 2023 mereka mendapat 6,43 kali atau 643% untuk rasio mereka, rasio likuiditas mereka, dan juga pada tahun 2024 itu eh, mereka mendapat 5,05 kali atau 505%, yang dimana itu meskipun mengalami penurunan 1%, tapi mereka bisa dibilang masih cukup baik lah, malah sangat baik malah, karena minimal apa minimal parameter baik enggaknya kan minimalnya itu dua.
2 dan yang dimana ini nilainya ini lebih dari 2 dan yang dimana itu berarti sangat baik Bu dalam dalam kondisi kesehatan parameter likuiditasnya. Meskipun mengalami penurunan ya, tapi mereka lebih dari 2 yang mana ini sangat bagus untuk menggunakan aset lancar yang tersedia. Berarti aset lancar mereka melimpah. Meskipun penurunan cuma mereka memiliki aset lancar yang sangat kuat. Dan juga itu menunjukkan risiko apa gagal bayar jangka yang nyaris nihil. Berarti hampir tidak ada untuk risiko gagal bayar dengan aset lancar mereka. Ini untuk rasio likuiditas. Saya lanjutkan ke rasio solvabilitas. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan lagi apa itu solvabilitas, rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Nah, rasio solvabilitas itu yang dimana apa aset perusahaan itu dalam mengembangkan modalnya itu mereka itu memakai modal sendiri atau menggunakan utang. Nah, yang dimana aset modal sendiri itu disebut ekuitas dan liabilitas itu hutang. Makanya mereka makanya di rumusnya ini dibagi liabilitas dibagi total ekuitas, modal sendiri dibagi dengan hutang. Nah, nanti itu bisa dilihat dari perusahaan tersebut apakah perusahaan tersebut didominasi oleh modal sendiri atau didominasi oleh hutang. Jikalau sebuah perusahaan didominasi oleh hutang, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut eh, tidak tidak bisa dikatakan sehat karena mereka didominasi oleh hutang. Nah, untuk datanya itu saya dapatkan itu untuk tahun 2023 untuk total liabilitas mereka dapatkan 136 miliar 86 juta sekian dan juga untuk ekuitas mereka mendapatkan 952 miliar 600 sekian dan hasilnya adalah 0,142 kali 142 kali atau 14,2% untuk data tahun 2023 dan untuk tahun 2024 total liabilitas mereka mendapatkan 148 miliar sekian dan juga untuk hutang itu mereka mendapatkan 934 sekian. Oh, maaf. Akhirnya liabilitas utang mereka mendapatkan 148 miliar sekian dan untuk modal mereka mendapatkan 934 sekian. Maaf, yang di bawah ini mereka itu modal bukan hutang, maaf. Yang dimana saya dapatkan untuk tahun 2024 mereka mendapatkan 0,158 kali alias 15,8%. Mereka mengalami peningkatan sebanyak 1%. Nah, dan dari grafik di bawah sini bisa disimpulkan bahwasannya modal mereka itu didominasi oleh modal sendiri. Dan juga untuk total utang mereka itu cuma 15,8%. Sisanya 84,2% mereka didominasi oleh modal perusahaan, bukan modal hutang. Nah, meskipun dari grafik ini terlihat sangat bagus, tetapi kalau yang saya analisis mereka mengalami penurunan, Ibu. Penurunan modal yang dimana pada modal tahun 2023 mereka mendapatkan modal 952 miliar 600 sekian, tetapi di tahun selanjutnya tahun 2024 mereka hanya mendapatkan 934 miliar 900 sekian. Nah, kalau dilihat kan meskipun agak-agak kecil gitu kan, maksudnya penurunannya sangat amat kecil hampir nggak kelihatan. Cuma menurut saya ini penurunannya juga lumayan. Yang awalnya 952 miliar di tahun 2023, tetapi mereka menurun di nilai 934. Berarti eh, hampir 15 miliar lah kurang lebih 15 miliar mereka mengalami penurunan. 15-16 miliar secara pendapatan ekuitas mereka. Ya meskipun itu mungkin bagi perusahaan tidak ada dampaknya, tapi menurut saya itu mereka ada mengalami penurunan jika dibiarkan akan mengalami apa ya tidak
tidak dapat dijelaskan untuk bagian bagian penurunannya. Jadi bisa disimpulkan meskipun mereka nilai modal awalnya didominasi oleh modal sendiri, tetapi harus hati-hati karena mereka mengalami penurunan. Dan juga untuk yang selanjutnya itu tentang uji aktivitas atau inventory turnover, yang dimana ini simpelnya itu tentang manajemen persediaan, apakah efisien atau tidak. Nah, yang dimana itu rumusnya adalah beban pokok penjualan dengan total persediaan. Yang dimana saya dapatkan ini tahun 2023 mereka dengan nilai 4,25 kali, dan 2024 mereka mendapatkan nilai 3,80 kali ya. Yang dimana ini mereka mengalami penurunan ini. Yang yang dimana mereka mengalami perlambatan pada tiga persediaan 3,8 kali setahun, setiap 96 hari melambat. Kan pada awalnya mereka mengalami perputaran perputaran efisiensinya sebanyak 4,25 kali, menjadi melambat jadi 3,38 kali. Berarti kan arus arus persediaan mereka menurun, penjualan mereka menurun pada tahun 2024 dibanding dengan 2023. Jadi mereka lebih ke overstock di gudang. Untuk yang terakhir yaitu tentang profitabilitas. Nah, ini ya simbolnya mereka menunjukkan profit margin mereka atau untung bersih, dari entah itu dari dipotong dari biaya produksi, beban operasi, dan pajak. Jadi itu menunjukkan, oh ini mereka untungnya berapa sih. Dan dimana untung tersebut dengan rumus NPM sama dengan laba tahun berjalan dengan penjualan bersih. Yang dimana pada tahun 2023 mereka mendapatkan nilai 0,1121 alias 11,21% pada tahun 2023, tetapi pada tahun 2024 menurun jadi 8,38%. Nah, ini menurunnya lumayan lumayan signifikan. Bisa dilihat dari grafik yang saya bikin ini, mereka mengalami penurunan ya, meskipun penjualan mereka kelihatan naik, tapi sebenarnya laba mereka itu turun secara keituannya. Uh, Mohon maaf Bu, tadi ada ramai sedikit, ada gangguan. Oke, lanjut. Pada profit margin pada tahun 2023 PT Campina mendapatkan nilai 11,21%. Terus di tahun 2024 mereka mendapatkan 8%, di mana mereka mengalami penurunan secara pendapatan. Lanjut ke berikutnya. Nah, dari kesimpulan yang saya lihat dari analisis yang saya dari rasio likuiditas, solvabilitas, inventory turnover, dan juga profitabilitas, bisa saya simpulkan itu mereka pada likuiditas mereka melimpah. Mereka memiliki aset lancar yang sangat melimpah dengan nilai tertinggi 0,5 kali. Seperti yang disampaikan di ini. Nah, mereka pada tahun 2024 memiliki nilai 5,05 kali. Yang dimana itu sangat bagus, sangat lancar untuk aset mereka. Dan yang kedua, kelemahan mereka itu mereka mengalami penurunan perputaran barang lebih tepatnya. Dan tadi awalnya 5,8 jadi menurun. Jadi menurun 3,8. Yang dimana pada stok di gudang mereka itu menumpuk, perputaran barangnya tidak lebih cepat menurun. Dan juga yang paling di diketahui juga margin mereka juga menurun secara pendapatan. Meskipun dari grafik terlihat grafik penjualan mereka meningkat, tetapi sebenarnya mereka menurun secara pendapatan, secara laba bersih. Itu sih yang bisa didapat dari analisis yang saya kerjakan pada PT Kamprina. Mungkin juga kalau ada statusnya itu mereka secara
secara leverage dan cash mereka itu sangat stabil, tetapi membutuhkan evaluasi strategi cost control, pengendalian biaya. Mungkin biaya mereka menurun entah dari eh, apa pendapatan mereka itu menurun mungkin dikarenakan biaya produksi yang mahal atau distribusi mereka yang itu mereka harus melakukan kontrol cost control, pengendalian biaya untuk memulihkan margin. Itu sih untuk kesimpulan saya dari analisis yang saya simpulkan untuk soal nomor satu. Jika ada kesalahan dalam menganalisis, saya juga mohon maaf. Untuk itu saya akan melanjutkan ke soal yang nomor 2 tentang klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya itu adalah proses taksonomi atau gampangnya itu pengelompokan. Pengelompokan kelas itu tuh masuk kelas mana sih? Maksudnya kelas apakah produk dalam pembuatan ini masuk biaya produksi, apakah pembuatan es krim, pencetakan es krim itu apakah masuk produksi atau non produksi, terus apakah eh, pengiklanan atau penyebaran itu apakah mereka masuk produksi atau masuk biaya komersial, itu mereka dikelompokkan dalam grafik yang saya buat seperti ini. Nah, yang dimana tuh biaya produksi itu mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan juga biaya komersial itu mencakup biaya penjualan dan juga beban administrasi dan umum. Hmm. Dari yang saya dilihat dari grafik itu intinya mereka biaya produksi itu mereka yang turun langsung ke dalam dunia, turun langsung ke dalam proses pembuatan produk. Kalau biaya komersial mereka tidak turun langsung, tetapi mereka memiliki peran untuk persebaran penyebaran produknya. Jadi klasifikasi biaya itu dibuat menurut bagaimana mereka peran mereka dalam produk mereka. Mereka memiliki peran apa sih? Nah itu mereka dikelompokkan akhirnya. Jadi biaya produksi dan biaya komersial. Nah ini untuk tadi yang saya jelaskan yang dimana ini tuh lebih rinciannya sih Bu. Ini yang nggak saya masukin di Google Classroom soalnya nggak muat. Tetapi mungkin saya akan kirim ke Google Classroom untuk file laporan keuangan yang lebih rincinya lagi. Yang dimana untuk kategori manufaktur bahan baku langsung bernilai 347 miliar sekian, tenaga kerja langsung upah langsung 24 miliar sekian, biaya overhead pabrik itu beban mesin 98 miliar sekian dengan beban penyusutan 9 miliar. Dan juga untuk biaya pemasaran mereka PT Campina itu mereka mengeluarkan 256 miliar sekian, dan juga untuk biaya administrasi umum. Nah, yang menurut saya mereka itu agak cerdik itu bisa dilihat dari angkutan logistik mereka. Mereka itu menggunakan dry ash, yang dimana dry ash itu beda dari es seperti biasanya. Mereka itu tidak tidak gampang mencair atau bisa dikatakan tidak bisa mencair karena dry ash itu beda dari es-es pada umumnya, lebih ke nitrogen sih kalau tidak salah itu dalam kimia. Mereka menggunakan dry ash karena menurut saya langkah yang cukup pintar karena setahu saya itu dengan menggunakan dry ash mereka bisa memotong biaya listrik pada cold chain. Jadi bisa dikatakan itu dalam gudang mereka tidak perlu mengeluarkan listrik yang sebegitu besarnya karena dipotong dari dry ash tersebut. Ya, itu menurut saya agak pintar menurut saya itu dalam memangkas biaya biaya overhead mereka. Jadi mereka bisa dikatakan berhasil lah untuk menggunakan dry ash dalam perusahaan mereka. Nah, ini untuk rasionalisasi klasifikasi biaya. Nah, ini mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Ini untuk tentang rasionalisasi klasifikasi biaya tentang ya. Kenapa sih kok masuk tentang yang saya jelaskan tadi kok kenapa kok bisa masuk ke material langsung seperti susu, gula ya yang sudah saya jelaskan ke slide sebelumnya. Nah, ini untuk aliran biaya hingga ke laporan laba rugi. Untuk yang bagian pertama itu mereka melakukan langkah input pabrik yang mereka melakukan bahan baku dan tenaga kerja langsung plus overhead.
kemudian masuk ke proses neraca yang dimana masuk ke persediaan barang dalam atau WIP, dan yang ketiga itu barang jadi menjadi harga pokok produksi yang diparkir. Jadi setelah barang jadi mereka dimasukkan ke gudang, dan yang terakhir mereka melakukan penjualan laba rugi. Es krim terjual akan nilainya ditransfer menjadi beban pokok atau beban pokok penjualan. Nah, jadi bisa disimpulkan yaitu biaya manufaktur itu dikapitalisasi atau lebih tepatnya di eh, apa ya, lebih biaya manufaktur mereka tuh lebih ke dikapitalisasi gitu bahasanya. Saya agak bingung menjelaskannya. Yang penting di neraca hingga aset terjual. Jadi yang asalnya menjadi barang proses dan menjadi barang jadi mereka menjadi terjual, mereka menjadi beban pokok penjualan lebih tepatnya, atau dalam Inggrisnya COGS. Ini untuk kronologi aliran biaya laba rugi. Jadi untuk yang terakhir yaitu konklusi. Jadi melalui presentasi yang saya simpulkan tadi dapat disimpulkan bahwa keunggulan PT Campina itu terletak pada likuiditas atau aset lancar mereka. Aset lancar yang dimana tadi bisa dikatakan mereka sangat melimpah, tetapi permodalan mereka harus didukung, diefisienkan lagi, karena bisa disimpulkan tadi itu mereka mengalami penurunan tidak secara signifikan, tetapi mereka mengalami penurunan secara sedikit demi sedikit. Karena jika tidak dibetulkan atau tidak segera dibenahi, maka akan akan terjadi gejala-gejala perusahaan yang tidak sehat. Seperti PT Gudang Garam sepertinya, Bu. Karena kan mereka mengalami penurunan secara terus, Ibu. Jadi kalau tidak segera memakai strategi baru, ya bisa disimpulkan mereka akan rugi terus gitu sih, Bu. Ngapain juga perusahaan ada cuma kalau mereka tuh rugi terus. Jadi untuk yang terakhir kalinya saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam rekaman, dan juga untuk laporan keuangannya ini untuk laporan saya, jikalau ada kesalahan juga saya mohon maaf. Sebenarnya ini laporannya masih banyak yang masuk tetapi tidak muat. Jadi saya akan masukkan ke Google Classroom untuk laporan keuangan yang lebih rinci. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, Bu, jika ada salah kata atau perbuatan dalam presentasi yang saya buat dalam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.